Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Diva Vanessa dengan NIM terakhir 05. Saya Adelia Luciana dengan NIM terakhir 24. Saya Nur Arifah Rawati dengan NIM terakhir 29. Dan saya Yasmin Azhara dengan NIM terakhir 44. Di sini kami akan menjelaskan tentang sensor yang akan kami gunakan untuk menjebak senyawa volatil yang ada pada beberapa teh herbal. Ini adalah alat-alat, serangkaian alat yang kita gunakan untuk menangkap senyawa volatil yang ada pada teh herbal. Di sini ada beberapa bagian, yang ini kita sebut sebagai board. Kemudian di sini ada kabel yang menyambungkannya ke 3 sensor ini. Nah, sensor ini ada 3 jenis. Yang pertama ada MQ3, MQ2, dan MQ9. Kemudian di sini ada penutup, di mana penutup ini gunanya untuk tempat board supaya sensornya tertempel ketika digabungkan pada penutup coffee maker atau alat yang digunakan untuk mengisolasi. Selanjutnya di sini ada 4 tatakan, ini digunakan sebagai tempat boardnya juga, nanti bisa dipasang menggunakan lem. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan mengenai kabel yang harus disambungkan baik dari sensornya maupun ke boardnya. Untuk port yang ada di sensor diantaranya yaitu ada VCC yang mana harus disambungkan pada port kabel yang ada di board bagian 3+3. Kemudian untuk bagian GND pada sensor juga digabungkan ke GND yang ada di board. Dan selanjutnya yaitu ada pada bagian A0 yang ada di sensor. Oke, baik. Software yang digunakan itu ada 4 ya. Harus install 4, yaitu ada Arduino, ada Xcode, ada Firebase, dan ada Flutter. Nah, dari keempat software tadi itu akan menghasilkan web, yang dimana web itu menghasilkan olah data dari sampel-sampel yang udah diuji coba ya. Nah, terus hasilnya itu nanti bisa di-download dalam bentuk Excel. Hasil-hasil dari yang tadi yang udah ada di olah data web tadi bisa di-download dalam bentuk Excel. Selanjutnya yaitu sampel pada teh herbal. Di sini kami menggunakan 5 sampel. Ketiga sampel kami dari Profesor Sutarmin, yaitu berupa daun jati Cina. Yang kedua berupa kustul Hindi. Dan yang ketiga berupa buah lempau. Nah, kemudian kami memiliki 2 referensi lainnya berupa jahe dan juga daun jeruk nipis. Untuk langkah selanjutnya yaitu preparasi teh pada jahe dan daun jeruk nipis. Yang pertama yaitu pencucian bahan hingga bersih menggunakan air mengalir. Yang kedua yaitu pemotongan daun jeruk menggunakan gunting ataupun bahan seadanya. Kita potong hingga kecil dan tipis-tipis untuk memudahkan pengeringan pada sinar matahari. Selanjutnya yaitu pengupasan kulit dan pemotongan pada jahe. Perlakuannya sama dengan yang daun jeruk nipis, yaitu dipotong setipis mungkin sehingga nanti memudahkan untuk proses penjemuran jahe tersebut. Kemudian kedua sampel dijemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 3 hari ataupun hingga sampel benar-benar mengering dan terbebas dari air. Setelah dijemur selama 3 hari, kemudian sampel dihaluskan menggunakan blender ataupun alat penghancur lainnya hingga sampel bisa berbentuk serbuk dan bisa digunakan untuk praktikum mini riset. Sekian video penjelasan dari kami. Apabila masih terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Ina.